Kak Gus. Nah, kali ini kita akan lanjutkan materi kita mengenai limit fungsi trigonometri ya. Nah, dimana pada video sebelumnya kita sudah bahas cara menentukan nilai limit fungsi trigonometri dengan dua metode ini, yaitu cara substitusi langsung dan cara faktorisasi. Nah, pada kesempatan kali ini kakak akan mengajak kalian untuk mengulas habis ya bagaimana cara menentukan nilai limit fungsi trigonometri dengan menggunakan sifat-sifat limit fungsi trigonometri. Penekanannya di sini adalah sifat-sifat limit fungsi trigonometri. Oke? Masih ingat dong kalian tentang sifat-sifat limit sifat-sifat limit fungsi trigonometri? Nah, ini nih sifat-sifatnya. Kakak sudah ulas sedikit di video yang pertama tentang limit fungsi trigonometri ya. Nah, nanti kalau kalian masih bingung atau kalian lupa, kalian bisa cek lagi di video yang pertama. Oke. Nah, sifat-sifat inilah yang akan kita jadikan acuan atau patokan atau rumus atau jurus kita untuk menentukan nilai-nilai limit dari fungsi trigonometri itu. Oke. Kita langsung saja ya ke contoh yang pertama. Nah, di sini kakak sudah punya sebuah bentuk limit trigonometri ya, yaitu limit X mendekati 0 dari min 2 sin X kali tan X per X kuadrat. Nah, bagaimana cara kita menyelesaikannya? Tentu, kalau misalkan kita lakukan dengan substitusi langsung, maka kita sudah bisa prediksi, ya, karena di sini X kuadrat, kita masukkan X-nya 0, dan di atas ada sin X, di mana sin 0 adalah 0, maka barang tentu sudah pasti ini adalah 0 per 0, atau bentuk nilai tak tentu, ya kan? Kakak nggak tulis lagi ya. Nah, karena ini sudah terlihat bahwa ini adalah nilai bentuknya tak tentu. Nah, lalu apa yang bisa kita lakukan? Kalaupun kita mau faktorkan, di sini tidak ada yang bisa disederhanakan nih, tidak ada yang bisa difaktorisasi atau dicoret-coret begitu, nggak ada. Terus gimana dong? Nah, disinilah kita pakai sifat-sifat limit trigonometri itu, ya. Nah, di mana yang pertama yang bisa kita lakukan adalah ini kita pisah dulu deh. Ini ada X kuadrat, kita pisah dulu biar nanti kelihatan bentuknya ya. Jadi kakak ubah dulu menjadi, karena dia operasi perkalian, kakak ubah dulu menjadi operasi perkalian sesuai sifatnya ya. Nah, ini seperti sifatnya ini ya kan, dimana limit X mendekati C dari Fx kali Gx, jadi kalau dia operasi perkalian itu bisa kita pecah menjadi limit X mendekati C dari Fx kali limit X mendekati C dari Gx ya. Begitu pula yang operasi pembagiannya, nanti kita bisa pecah juga ya, seperti ini. Nah, jadi ini kita ubah dulu begini, limit X mendekati 0 negatif 2 kali sin X kali tan X ya, oke, X kuadrat itu adalah X kali X. Nah, seperti itu ya kan. Nah, berdasarkan sifatnya tadi, kalau operasinya perkalian, ini bisa kita pecah. Ini kan bisa kakak tulis begini jadinya, limit X mendekati 0 min 2 kali sin X per X kali tan X per X. Nah, dari sini kita pecah. Jadilah dia, ini ada 3 bentuk limit jadinya kan. Yaitu limit X mendekati 0 dari negatif 2 kali limit X mendekati 0 dari sin X per X kali limit
X mendekati 0 dari tan X per X. Nah, dari sini, ini kita bisa gunakan sifat-sifatnya. Nah, ini nih. Kita bisa pakai sifat-sifatnya yang ini nih. Jadi, limit X mendekati 0 dari min 2, ini min 2 ini kan konstanta. Jadi, nilainya adalah konstanta itu sendiri. Jadi, ini sama dengan min 2 kali. Nah, ini limit X mendekati 0 dari sin X per X. Sesuai sifatnya, nilainya adalah 1. Kali limit X mendekati 0 dari tan X per X. Ini nilainya juga adalah 1. Jadi jawabannya adalah min 2 kali 1 kali 1 adalah negatif 2. Selesai. Tuh, gampang kan? Ya. Jadi kita tinggal mengubah saja bentuknya menjadi operasi perkalian, kemudian kita arahkan, intinya adalah kita arahkan ke bentuk ini. Ya, kita arahkan ke bentuk ini. X per sin X per X per tan X atau tan X per X. Kita arahkan ke sini. Nah, dengan kita mengarahkan ke bentuk ini, maka nilai-nilai limitnya bisa kita tentukan. Gampang kan? Oke, biar lebih paham, kita coba lagi contoh yang kedua. Nah, di contoh yang kedua ini, kakak sudah punya bentuk limit, yaitu limit X mendekati 0 dari 3 sin kuadrat X per 2 kali X kuadrat, atau 2X kuadrat. Gitu ya. Nah, caranya sama kayak tadi. Gampang sekali. Kita tinggal pecah aja. Ini menjadi operasi perkalian. Jadinya gimana? Jadinya limit X mendekati 0. Ini 3 per 2 kali sin kuadrat X. Itu kan sama dengan sin X kali sin X kan? Dan di bawahnya adalah X kuadrat. Berarti bisa kita pecah menjadi sin X kali sin X per X kali X. Nah, ya kan? Ini kan operasi perkalian juga. Nah, ini arahnya ke konstanta tadi. Nah, ini bentuknya sin X per X. Nah, kita bisa ubah. Biar lebih enak, misalnya biar kelihatan nih. Nah, oke. Limit X mendekati 0 dari 3 per 2 kali limit X mendekati 0 dari sin X per X kali limit X mendekati 0 dari sin X per X. Nah, sesuai sifatnya tadi, ini konstanta. Jadi limitnya langsung dapatnya adalah 3 per 2. Kali, ini dapatnya adalah 1. Ini juga 1. Selesai deh. 3 per 2 kali 1 kali 1, jawabannya adalah 3 per 2. Gampang kan? Tuh. Ya, gampang. Nah, mau trik cepatnya lagi. Nah, sebenarnya kita udah kelihatan nih. Dilihat dari ujung-ujungnya ini udah kelihatan nih jawabannya nih. Coba deh. Ya kan? Ini 3 per 2. Ini juga 3 per 2. Yang penting kita arahkan dia ke bentuk sifat limit fungsi trigonometrinya. Ya. Ini kan sin kuadrat X. Ini X kuadrat. Nah, sama-sama kuadrat ya. Jadi pasangannya sin X dengan X. Nah, kayak ini kan. Pasangannya sin X dengan X. Sin X dengan X. Nah, ini udah pasti 1 nih nilainya. Yang tersisa ya 3 per 2 ini aja. Ya udah, ambil angkanya 3 per 2. Selesai. Ya kan? Tadi yang nomor 1 juga sama. Tuh, lihat tuh di sini. Negatif 2. Jawabannya negatif 2. Kok bisa? Nah, ini sebenarnya kita tinggal pasangin aja ya kan. Arahnya kita adalah ke sini. Kita temukan bentuk, kita ubah bentuknya biar menjadi X per sin X atau sin X per X atau tan per X per tan X ataupun tan X per X, di mana nilainya mereka adalah 1 ya. Dengan catatan, nah ini dengan catatan ininya X-nya mendekati 0 ya. X-nya mendekati 0. Karena ini X-nya mendekati 0. Tuh. Kalau mungkin X-nya mendekati bukan 0, nah mungkin beda lagi ceritanya ya. Itu ada teknik lain lagi. Nah, jadi kita tinggal cocokin aja. Ini kan sin X, tan X. X kuadrat ini pecah. X, X. Nah, ini udah kelihatan bentuknya nih. Tuh, dari sini udah kelihatan bentuknya. Nih, pasanginnya. Nih, sama yang ini. Tuh.
Ya ini udah pasti 1 jawabannya. Ini 1, ini 1. Sisa min 2. Udah, jawabannya min 2. Cepet kan? Nah, itu. Tapi kalian juga harus tahu cara formalnya ya seperti ini. Menggunakan sifat-sifat limit trigonometri. Jelas? Bisa dipahami? Gampang kan ya? Nah, oke. Nah, biar lebih paham ya. Di nomor 3. Nah, di nomor 3 ini ada bentuknya seperti ini. Limit X mendekati 0 dari tan pangkat 4X per 5 kali X pangkat 3 kali sin X. Ayo, kita main tebak-tebakan nih. Dengan melihat bentuknya aja bisa nggak kalian tebak jawabannya berapa? Oke, ayo. Ya, kakak kasih option nih ya. Kakak kasih option. Kalian bisa tebak yang A. Apakah 5? Yang B, apakah 1/5? Apakah C, jawabannya 1? Nah, atau D, jawabannya 0? Oke. Ayo, kira-kira yang mana? Kalian bisa tebak jawabannya. Kakak akan jawab dengan cara formal dulu. Ya, cara formal dulu. Oke. Cara formalnya, ya jadi sesuai sifatnya, ini kita rubah menjadi bentuk-bentuk perkalian ya. Bentuk-bentuk perkalian. Jadi, ini menjadi limit X mendekati 0. Ini kan tan pangkat 4X. Berarti tannya ada 4. Berarti tan X kali tan X kali tan X kali tan X. Ada 4. Lalu ini pernya agak panjang nih. Sip. Oke. Di sini 5. X pangkat 3 berarti X kali X kali X. Terus ini ada sin X kali sin X. Sebentar. Ini biar kelihatan ya. X kali sin X. Nah, oke, siap. Dari sini kita bisa pasangkan. Kita bisa pasangkan nih. Kita bisa pasangkan kan. Ini ada tan X, ada 5X, tan X, X, tan X. Nah, ini ada tan X kali per sin X. Nah, dari sini ini sebenarnya sudah bisa kelihatan nih jawabannya berapa. Ya. Tapi di sini kita lakukan saja langkahnya. Ini jadinya kita pasangin tan X dengan X. Ini 5. Ada satu di sini jadi 1/5. 1/5 kali tan X per X kali tan X per X kali tan X per X kali. Nah, yang ini tan X per sin X. Nah, yang ini kan sudah kelihatan nih. Ini udah tahu dong jawabannya berapa? Yap, ini sudah pasti menjadi 1. Ya kan? Ini jadi 1, ini jadi 1, ini jadi 1. Ini konstanta. Nah, kalau konstanta ya pasti tetap dong. Jadinya 1/5. Lah, yang ini piye? Nah, ini masih belum bentuk dia tan X per sin X. Tapi kita bisa akalin. Caranya gimana? Ini tan X per sin X. Ini kan ini dikalikan 1 gitu misalnya. Boleh dong. Kalau kali 1 kan nggak berubah dia ini bentuknya. 1 itu kan boleh kakak tulis menjadi X per X. Ya kan? X per X. Nah, dengan dia posisi X per X ini kakak rubah, ya jadilah dia seperti ini. Limit X mendekati 0 dari 1/5 kali limit X mendekati 0 dari tan X per X kali limit X mendekati 0 dari tan X per X kali limit
X mendekati 0 dari tan X per X. Nah, 1, 2, 3. Ya. Yang ini kakak rubah menjadi begini. Limit X mendekati 0 tan X per X kali. Nah, jadi X-nya yang tan X yang ini kakak pasangin dengan yang ini. Tuh. Lalu X-nya yang ini kakak pasangkan dengan yang ini. Jadilah dia limit X mendekati 0 dari X per sin X. Nah, seperti itu. Bisa dipahami? Ya. Jadi, ini kalikan X per X. Dari mana dapat X per X? Nah, X per X ini kan tadi kali 1. 1 itu sama dengan X per X. Terus, ini kita pasangin. Jadilah dia bentuknya seperti ini. Nih. Jadi yang ini, jadilah dia seperti ini. Dan yang ini. Oke. Nah, dari sini udah kelihatan dong jawabannya. Ya. Ini limit X mendekati 0 dari 1 per 5, jawabannya adalah 1 per 5. Ini 1. Ini 1. Ini juga 1. Ini juga 1. Ini juga 1. Nah, sudah deh. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Iya, pas. 1 per 5 kali 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 1. Jawabannya adalah 1 per 5. Oke. Jadi deh. Jadi jawaban yang benar adalah ini ya, B. 1 per 5. Ini secara bentuk formalnya. Jadi kalau misalkan kalian ditanya, kenapa kok bisa 1 per 5? Nah, inilah dia prosesnya. Menggunakan sifat-sifat limit trigonometri. Tapi sebenarnya kalau kita mau lihat dari bentuknya, ini kan kita tinggal pasangin ya. Oh, ada pangkat 4. Ini ada pangkat 4, ini ada pangkat 3. Berarti nanti X-nya kita pasangin sama 3K. 3 bentuk tannya, itu udah pasti 1. Ya kan? Tersisa tan X sin X. Tan X sin X, kita siasati seperti ini. Jadilah dia. Jawabannya 1/5. Tuh. Kelihatan dari sini sebenarnya. Gampang kan? Nah, itu tadi cara sifat-sifat limit dengan menggunakan sifat-sifat limit trigonometri. Oke. Nah, berikutnya di contoh yang keempat. Nah, di contoh yang keempat ini bentuknya agak sedikit berbeda dengan di contoh pertama, kedua, dan ketiga. Nah, kalau di contoh yang keempat ini, dia mirip seperti bagian di penyelesaian kita di contoh yang ketiga ya, di contoh yang ketiga. Mirip seperti itu. Nah, bedanya di sini bentuknya itu adalah dia ada 2X dan ada min 3X-nya. Nah, ini X-nya tetap mendekati 0, tapi di sininya dia di bagian sudut di bentuk trigonometri dia 2X dan min 3X, artinya tidak X dia, tidak X. Sedangkan kalau di contoh-contoh kita yang tadi itu kan semuanya sin X, tan X, nah begitu ya. Nah, sekarang kalau yang bentuknya begini bagaimana caranya? Oke. Mari kita simak bersama-sama. Nah, ya. Caranya, triknya. Oke, nah di contoh yang keempat ini, nah, bentuknya sedikit berbeda dari contoh yang pertama, kedua, dan ketiga. Nah, di sini bentuknya itu bulat, ya, dan di sini dia X-nya memiliki koefisien, ya, memiliki koefisien. Beda dengan di contoh-contoh yang sebelumnya, ya kan? Ini dia X di sini berpangkat, ini juga sama X dia, seperti itu ya. Nah, di contoh yang keempat ini bentuknya agak berbeda. Nah, lalu bagaimana cara kita menerapkan sifat-sifat limit trigonometrinya? Oke, kakak langsung saja. Jadi yang pertama kita lakukan adalah kita arahkan bentuk ini ke bentuk sifatnya, yaitu limit X mendekati 0 X per sin X. Ya, dimana ini sama dengan 1 kan? Dan juga limit
X mendekati 0 dari tan X per X. Ini juga nilainya adalah 1. Ya. Jadi fokusnya kita ke sini. Kita arahkan ke sini dia. Nah, itu ya. Nah, gimana mengarahkannya? Sekarang ini kakak rubah dulu. Bukan dirubah, maksudnya dioperasikan. Nah, kakak operasikan. Supaya di bawahnya, ini kan X. Ini ya X. Berarti di sini kalau min 3X, berarti kita buat biar di bawahnya penyebutnya menjadi min 3X. Nah, begitu pula dengan sin 5X ini. Kita buat biar di atasnya muncul angka 5X. Nah, seperti itu. Jadi, kita operasikan. Ini kakak buat limit X mendekati 0 tan min 3X per sin 5X. Nah, ini kan kalau dikalikan 1, kalikan 1 itu kan nggak berubah ya. Jadi ya, kakak pakai angka-angka ini. Yaitu, ini kalikan dengan min 3X per min 3X kali 5X per 5X. Nah, ya. Sekarang kita tinggal pasangkan. Jadi, yang ini, sebentar, ini kurang. Nah, yang ini kita pasangkan dengan yang ini. Terus, ini kita pasangkan dengan yang ini. Nah, ya kan? Nanti akan tersisa yang ini dan yang ini. Nah, gimana nulisnya? Jadilah seperti ini dia bentuknya. Limit X mendekati 0 tan min 3X per ini negatif 3X. Nah, kali sin, ini yang di atas dulu. 5X-nya. 5X per sin 5X kali, nah ini misalnya min 3X per 5X. Tuh, seperti itu. Oke, sudah? Nah, setelah di sini, nah, apa bisa ini langsung kita sama dengan 1? Nah, ini sama dengan 1, ini sama dengan 1. Nah, ini nggak bisa, ya. Hati-hati. Ini jangan kalian anggap sebagai langsung 1. Karena berdasarkan sifatnya ini kan koefisien X harus 1, ini juga 1. Sedangkan sini min 3, ini 5, ini 5. Jadi nggak bisa. Terus gimana dong, Kak? Nah, ini kita lakukan pemisalan untuk yang bagian yang ini. Nah, untuk bagian yang ini. Tapi ini kakak biar enak lihatnya ya. Ini kakak tulis besar dulu deh. Limit X mendekati 0 tan min 3X per min kali limit X mendekati 0 5X per sin 5X kali limit X mendekati 0 min 3X per 5X. Nah, ini ya. Nah, di sini kakak lakukan pemisalan berikutnya. Pemisalannya gimana? Ini. Jadi misalkan nih. Misal U itu adalah min 3X. Nah, misalkan U-nya itu adalah min 3X. Karena di sini X-nya mendekati 0, berarti nilai X-nya 0 kan? Ya, karena X-nya mendekati 0, maka U-nya ini X-nya mendekati 0. Jadi kecenderungan U-nya pasti dia akan mendekati min 3, ini 0, mendekati 0 juga. Ya. Nah, dan sehingga ini bisa kita rubah limit U mendekati 0 tan U per U. Nah,
seperti itu. Kalau dia sudah bentuknya seperti ini baru boleh kita mengarah ke bentuk ini. Karena kan dia variabelnya sama, x, 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 u, mendekati 0, ya. Makanya dia ini nanti bisa menjadi 1. Nah, terus yang ini gimana? Ini juga sama, kita misalkan dulu. Nah, kakak misalkan dulu, misalkan V misalkan adalah 5x. Nah, karena x-nya, ini kan x mendekati 0. X mendekati 0 berarti ini V-nya juga, ini x-nya mendekati 0. Jadi V akan sama dengan 5 kali 0. Yaitu 0. Jadi, ini bisa kita tulis limit V mendekati 0 dari V per sin V. Ya. Kali. Nah, kalau yang ini kan dia konstantannya. Kita bisa sederhanakan nih. Ini X sama X-nya kita bagi aja nih. Tangsiat 1, tangsiat 1. Nah, jadilah dia limit X mendekati 0 dari negatif 3/5. Ya. Nah, dari sini terlihatlah sudah sesuai sifatnya. Ini baru boleh kita nyatakan dia sama dengan 1. Kali ini juga 1. Kali ini kan konstanta. Jadi negatif 3/5. Jadi jawabannya adalah 1 kali 1 kali negatif 3/5. Jawabannya negatif 3/5. Tada. Itu secara proses formalnya. Ya, langkah-langkah secara formal. Nah, sebenarnya kalau kita perhatikan dari bentuknya, ini sudah ketemu jawabannya. Benar nggak? Nih, coba lihat ini. Tuh. Min 3/5. Min 3/5. Ya kan? Nah, kok bisa? Nah, itulah. Secara tidak langsung, kalau kita cermati proses ini, kalau kalian ketemu soal juga yang seperti ini, prosesnya, inilah prosesnya. Nah, sebenarnya jawabannya udah kelihatan dari sini, ya. Sehingga di sini kita bisa tuliskan satu sifatnya lagi, ya. Jadi kalau misalkan ada limit X mendekati 0 dari tan AX, katakanlah seperti itu, per sin BX, nah ya, atau sebaliknya, ya, atau sebaliknya, nih sebaliknya, limit X mendekati 0 dari sin AX per tan BX, itu misalnya, ini sudah pasti jawabannya adalah A per B. Nah, ini. Tuh. Nih. Tuh, nih ya. Kakak bisa tuliskan seperti itu. Gimana? Bisa dipahami? Gampang kan ya? Tuh, ya. Secara prosesnya memang sedikit panjang, tapi kalian perlu tahu. Nah, walaupun dengan melihatnya saja. Nah, udah tahu deh jawabannya. Ya. Sip. Oke, itu dulu deh. Untuk cara menentukan nilai limit fungsi trigonometri dengan menggunakan sifat-sifat limit trigonometri. Oke, mudah-mudahan kalian bisa menerimanya dan kalian bisa paham. Kalau misalkan kalian belum paham, ada yang mau tanya, silahkan kalian chat di kolom komentar. Dan kalian bisa putar ulang lagi video ini supaya lebih paham. Oke, itu dulu dari kakak. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Dadah.